Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kariba pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar Ainis Sulsel dalam 30 menit ke depan edisi hari ini di antaranya. Aksi demo menuntut pencopotan Ketua DPRD Kota Palopo berlangsung ricuh. Mobil milik pensiunan perwira polisi dibakar orang tak dikenal. Pencopet mengantar calon jemaah haji ke keluarga. Bersama saya Rosdi Ansor, inilah seputar Ainis Sulsel selengkapnya. Seorang pria lanjut usia ditemukan tewas di air terjun kedalaman 9 meter setelah sebelumnya terseret arus sungai sejauh kurang lebih 50 meter di Kabupaten Goa. Evakuasi jasad korban berlangsung dramatis karena jalur evakuasi melewati tebing. Tim SAR gabungan dibantu warga terus berusaha mengevakuasi jasad Daeng Jumba, 60 tahun, seorang pria lanjut usia yang tewas di air terjun setelah terseret arus sungai di lingkungan Biroro, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Jasad lansia ini ditemukan oleh tim SAR di kedalaman 9 meter di lokasi air terjun. Evakuasi jasad korban yang melibatkan tim SAR gabungan dan warga setempat pun berlangsung dramatis karena jalur evakuasi berada di tebing kawasan pegunungan Tinggi Moncong. Peristiwa tenggelamnya Daeng Jumba terjadi pada Sabtu malam sekitar pukul 21.30 WITA saat korban sedang memompa air di sungai untuk mengairi kebunnya. Namun korban tiba-tiba tenggelam dan terseret arus hingga ke lokasi air terjun yang tak jauh dari lokasi korban tenggelam. Jasad korban ditemukan di hari ketiga pencarian. Menurut tim SAR, jasad korban ditemukan di kedalaman 9 meter di lokasi air terjun dan langsung diserahkan kepada keluarga. Hari ini, Senin tanggal 5 Mei 2025 pukul 9.00 local time, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia. Sekitar kurang lebih 50 meter dari lokasi kejadian. Di kedalaman 9 meter dan langsung dievakuasi ke rumah duka dan diserahkan ke pihak keluarga. Jasad korban berhasil ditemukan setelah pencarian oleh tim Basarnas di hari ketiga dengan melibatkan tim SAR gabungan dan bantuan warga sekitar. Dari Kabupaten Goa, Bukma Ainis melaporkan. Mobil milik pensiunan perwira polisi yang sedang terparkir di dalam garasi diduga sengaja dibakar oleh orang tak dikenal di Kabupaten Takalar. Akibatnya bagian depan mobil hangus terbakar. Aksi pelaku yang diduga mengendarai sepeda motor terekam CCTV. Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi pelaku pembakaran mobil pensiunan polisi berpangkat Ibtu yang diduga mengendarai sepeda motor di dalam perumahan di Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar. Dalam rekaman CCTV terlihat terduga pelaku yang mengendarai sepeda motor melintas sebelum melakukan pembakaran dan kembali setelah mobil korban berhasil dibakar. Beruntung tetangga korban cepat melihat api yang berkobar pada bagian depan dan segera membangunkan pemilik mobil. Meski api cepat teratasi, namun bagian depan mobil korban sudah hangus terbakar. Tim lapor Polda Sulsel yang tiba di lokasi memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengungkap terduga pelaku pembakaran. Nanti saya dibangunkan baru saya dibangunkan sama tetangga baru saya lihat. Ya. Itu jam berapa, Pak? Diperkirakan jam 3 dini hari. 3 dini hari. Iya. Kita dibangunkan oleh tetangga. Iya, tetangga yang Saat bangun bagaimana kondisinya saat itu? api masih sempat saya lihat sementara ditindaki. Api di bagian mana? Bagian sebelah kanan mobil ini. Polisi hingga kini masih menyelidiki pelaku pembakaran dengan mengambil rekaman CCTV yang ada di lokasi kejadian. Pembakaran yaitu perusakan dengan cara dibakar. Apa saja yang diperiksa? Yang diperiksa adalah bekas barang bukti yang ada di TKP. Ya, jadi dugaan sementara polisi adalah ini dibakar atau bagaimana? Untuk sementara masih kita lakukan penyelidikan, yaitu kasus perusakan. Korban yang merupakan mantan Kapolsek Galesong Utara ini berharap agar polisi segera mengungkap pelaku teror pembakaran mobilnya
karena korban tidak pernah bermasalah dengan siapapun. Dari Kabupaten Takalar, Bukma Ainus melaporkan. Aksi demo menuntut pencopotan Ketua DPRD Kota Palopo berakhir ricuh. Para mahasiswa terlibat saling dorong dan kejar-kejaran dengan petugas keamanan. Aksi demo ini merupakan buntut dari perlakuan Ketua DPRD yang menggebrak meja saat menerima mahasiswa dalam aksi demo sebelumnya. Puluhan massa dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia terlibat saling dorong hingga kejar-kejaran dengan petugas keamanan di depan kantor DPRD Kota Palopo. Para mahasiswa menuntut Ketua DPRD Kota Palopo Darwis dari Partai Nasdem mundur dari jabatannya karena dinilai anti kritik dalam menyikapi aksi demonstrasi mahasiswa. Sebelumnya Darwis memukul meja di depan para mahasiswa saat hearing dalam aksi demo Hari Buruh. Video tersebut viral hingga menuai banyak kritikan dari netizen. Dalam orasinya, para mahasiswa menilai tindakan memukul meja merupakan tindakan arogan dan tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin. Kondisi ini membuat para mahasiswa kembali turun ke jalan dengan tuntutan copot Ketua DPRD dari jabatannya. Meski sempat ricuh, namun petugas yang kalah jumlah akhirnya mengalah hingga membuat mahasiswa berhasil menduduki dan membakar ban bekas tepat di halaman kantor DPRD. Aksi daripada gerakan ini kami akan melakukan konsolidasi yang lebih besar dan mengundang seluruh kader PCPM Kota Palopo untuk menduduki DPRD Kota Palopo. Sampai apa yang menjadi tuntutan kami, copot Ketua DPRD Kota Palopo itu terpenuhi. Sekian. Sampai keluar kata-kata yang tidak seharusnya dikeluarkan dalam forum. Apalagi mereka ini mahasiswa membawakan organisasi mahasiswa Islam. Mahasiswa Islam itu tidak seharusnya mengatakan kata-kata yang seperti kemarin gitu loh, tidak sopan itu. Para mahasiswa berjanji akan kembali melakukan aksi dengan jumlah yang lebih besar hingga tuntutan mereka dipenuhi. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak Ainus melaporkan. Pemerintah Arab Saudi membuat aturan ketat untuk pelaksanaan haji tahun ini. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan agar tidak ada masyarakat Indonesia yang nekat pergi haji secara tidak resmi atau ilegal. Beginilah kondisi di Masjidil Haram pada hari Kamis waktu Arab Saudi. Tanda musim haji 1446 Hijriah semakin terlihat. Arab Saudi pun bersiap untuk menyambut para tamu Allah yang akan menunaikan rukun Islam kelima, ibadah haji. Menyambut musim haji tahun ini, otoritas Arab Saudi menerapkan aturan ketat terkait mobilitas ke dua kota suci, di mana pemerintah setempat melakukan pembatasan kunjungan ke Mekah dan Madinah. Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta umat muslim Indonesia tidak nekat memaksakan diri pergi haji ke Arab Saudi tanpa visa haji atau visa resmi. Hal ini terkait dengan peraturan Arab Saudi yang tahun ini super ketat untuk urusan haji. Para petugas Arab Saudi melakukan pemeriksaan visa di sejumlah titik masuk menuju Masjidil Haram. Selain itu, Menteri Agama meminta masyarakat agar tidak tergiur dengan beragam iming-iming oknum yang menjanjikan bisa berhaji tanpa visa haji. Jadi inilah saya menghimbau kepada seluruh jamaah haji yang mungkin ada yang menjanjikan kamu bisa haji, lebih baik menghindari daripada nanti terlunta-lunta nasibnya di sini, ya, dioper ke sana kemari, pesawat mau pulang itu pun juga nggak ada lagi, kemudian hotel sudah penuh juga semuanya. Akhirnya terlantar di sini. Jadi saya menghimbau sekali lagi jamaah haji yang mendapatkan janji-janji manis daripada oknum-oknum tertentu seperti tahun lalu beda dengan tahun ini. Sangat-sangat super ketat. Jadi lebih menghindari kemudaratan yang bisa terjadi. Semua pihak harus mematuhi aturan agar tidak terlantar dan mendapat sanksi berat yang berlaku di Saudi Arabia. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Seorang pencopet terpergok beraksi saat warga mengantarkan jamaah calon haji kloter kedua di Bogor. Pelaku diamankan petugas Satpol PP sebelum jadi sasaran amuk warga.
Seorang pria dikeroyok warga saat kepergok mencuri ponsel milik pengantar calon jemaah haji kloter kedua Kabupaten Bogor di Jalan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor. Pelaku menjalankan aksinya saat warga pengantar jemaah haji sedang bersalaman dan berkerumun. Namun aksinya kepergok petugas Satpol PP Kabupaten Bogor. Warga yang emosi menghakimi pelaku. Petugas keamanan langsung mengamankan pelaku. Dari tangan pelaku, polisi menemukan barang bukti ponsel. Untuk calon jamaah untuk berangkat, jadi para pengantar jadi berkerumun untuk bersalaman berpamitan. Nah, kesempatan lah ada oknum-oknum atau tangan panjang, ya istilahnya copet lah. Dia memanfaatkan situasi pas kumpul-kumpul. Ya, memang kita sudah memperhatikan orang itu pas pintu gerbang masuk jamaah masjid utama. Dari mana? Dari Ciawi. Selawi. Hilang. Mantan sama keluarga. Hilang tadi. Di mana tadi hilangin? Di jalan, di kantong nggak ada. Iya, dicopet tuh. Hilang HP apa? HP apa? Oh, belum ketemu sampai sekarang. Dicopet ya dicopet. Pelaku pun langsung dikirim petugas ke Polres Bogor dengan alat bukti 4 telepon genggam milik korban. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi pelaku pembunuhan teman sendiri diringkus di Jeneponto. Selengkapnya di seputar iNews Sulsel. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan,
Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Satu pelaku pembunuhan pemuda yang ditemukan oleh warga tewas di tempat sampah di Makassar akhirnya ditangkap tim Jatanras Polrestabes Makassar. Pelaku bersembunyi di sebuah rumah di Kabupaten Jeneponto. Seorang pria ditemukan tewas oleh warga tergeletak di sebuah tempat sampah di pemukiman Jalan Andi Tondrok, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Tim Inafis Polrestabes Makassar bergerak melakukan olah TKP dan identifikasi tubuh korban yang bersimbah darah hingga terbujur kaku. Korban yang bernama Ilang, berusia 30 tahun ini menjadi korban pembunuhan dua rekannya sendiri. Tim Jatanras Polrestabes Makassar berhasil menangkap eksekutor pembunuhan Rafli, 31 tahun, yang tengah tidur di lokasi persembunyiannya di Kompleks Perumahan Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Sedangkan satu rekannya telah lebih dulu ditangkap polisi di lokasi persembunyiannya. Berada di Kabupaten Jeneponto sehingga anggota langsung bergegas ke sana dan mendapati anggota dalam keadaan tertidur. Kemudian kami mengamankan pelaku tersebut. Hasil pemeriksaan kepolisian, Pak, peran pelaku dalam membunuh korban seperti apa? Peran pelaku adalah selaku eksekutor, yang dimana salah satu eksekutor sudah kita amankan sebelumnya. Korban tergeletak di tempat sampah seperti apa? Ya, dia datangi saya, Pak. Dia datangi saya, Pak. Dia minta HP. Minta HP, saya tidak kasih. Dia memukul langsung, Pak. Nah, jadi di situ saya juga balas, Pak. Jadi HP saya terlempar di balok. Saya ambil HP-ku, saya juga balok, Pak. Saya hantangan dia, Pak. Cuma kebetulan ini bersama. Pelaku dan korban terlibat cekcok akibat salah paham. Akibat perbuatannya, pelaku yang kini ditahan di Polrestabes Makassar dikenakan pasal 338 KUHP pidana terkait pembunuhan dengan ancaman penjara 15 tahun lamanya. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Seorang suami tega menganiaya istrinya yang sedang hamil 1 bulan di Kabupaten Goa. Pelaku melakukan kekerasan karena diduga menolak permintaan cerai pelaku. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka robek di beberapa bagian tubuhnya. IM 22 tahun pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT ini langsung diamankan oleh petugas unit Resmob Satuan Polres Goa. IM ditangkap polisi di rumahnya di Desa Tamanyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, usai menganiaya istrinya FE 22 tahun yang sedang mengandung anak dari pelaku. Kejadian ini berawal saat pelaku IM yang baru pulang tiba-tiba meminta ingin cerai dengan korban. Namun korban yang hamil 1 bulan menolak karena sedang mengandung anak pelaku. Seketika pelaku emosi dan menyundul mulut istrinya hingga mengalami luka robek. Pelaku bahkan memukul istrinya hingga luka memar di beberapa bagian tubuhnya. Di hadapan polisi, pelaku berdalih hanya 1 kali melakukan pemukulan. Sementara hasil pemeriksaan visum, korban terlihat sejumlah luka memar di tubuh dan mulut. Polres Goa sudah mengamankan pelaku dengan inisial IM. Pelaku KDRT umur 21 tahun. Adapun kronologis dari kejadiannya, di mana pada saat IM pulang ke rumah, tiba-tiba menyampaikan kepada istrinya bahwa dia ingin menceraikan istrinya. Kemudian istri yang kebetulan juga korban yang melapor tidak terima dan menyampaikan kepada pelaku bahwa dia sedang hamil 1 bulan, kenapa kau mau menceraikan saya? Pelaku hingga kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Rumah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Goa. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Seorang pria diringkus polisi usai merekam video gadis remaja tetangganya yang sedang mengganti pakaian di Kabupaten Goa. Pelaku bahkan merekam mertuanya sendiri saat di dalam kamar.
Polisi berhasil meringkus pelaku dengan barang bukti sejumlah video asusila di HP pelaku. NI 24 tahun diringkus petugas Uniresmob Satreskrim Polres Goa karena mengintip dan merekam gadis tetangganya IW, 23 tahun yang sedang gantian pakaian di kamar. Pelaku diringkus di rumahnya di Kelurahan Palantikang, Kecamatan Sombaupu, Kabupaten Goa. Polisi yang memeriksa HP pelaku menemukan sejumlah video yang telah direkam beberapa waktu lalu. Selain video gadis tetangganya yang sedang ganti pakaian, di HP pelaku juga ditemukan video mertua pelaku yang sedang tidur dan bugil di dalam kamar. Modus pelaku dengan memanfaatkan waktu di malam hari dan menunggu korban yang baru pulang kerja. Pelaku NI kemudian mengintip korban melalui jendela kamar dan merekamnya menggunakan HP. Aksi pelaku pun telah dilakukan selama beberapa bulan terakhir. Orang pelaku, inisial MI, 24 tahun, pelaku diamankan terkait dugaan tindak pidana dengan sengaja membuat konten video pornografi terhadap korbannya IWW umur 23 tahun. Adapun kronologis kejadian yaitu pelaku pada tanggal 3 Mei 2025 sengaja mendatangi rumah korbannya yang tidak lain dan tidak bukan korbannya ini adalah tetangga dari pelaku sendiri. Kasus perekaman video bugil ini terungkap setelah kakak korban melihat pelaku NI berada di jendela kamar adiknya sambil memegang HP. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku NI langsung ditahan dan dijerat Undang-Undang tentang pornografi dengan ancaman kurungan paling lama 10 tahun penjara. Polisi juga menyita HP yang digunakan pelaku untuk merekam korban sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Goa, Bukma Anyus melaporkan. Kabar baik datang untuk para petani di Kabupaten Luwu Timur. Setelah masa panen tiba, kini para petani bisa bernapas lega. Forum Bulog memastikan akan menyerap hasil panen padi petani. Penyerapan gabah oleh Bulog di Kecamatan Mangkutakna, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dilakukan hingga malam hari untuk memastikan seluruh gabah petani terserap sesuai program Presiden Republik Indonesia untuk membuat para petani tersenyum. Untuk memastikan harga serap di angka 6.500 per kilogram, sejumlah personil TNI dan mitra Bulog ikut terlibat langsung. Dengan adanya penyerapan ini diharapkan kesejahteraan petani meningkat sekaligus menjaga ketahanan pangan. Bulog Palopo yang membawahi Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo serta Tanah Toraja menargetkan penyerapan di angka 40.000 ton hingga bulan Mei. Dan yang sudah terrealisasi saat ini tembus di angka 15.000 ton. Dan Bapak Ramil dan stafnya atas semua yang dia lakukan di lokasi atas perintah Presiden, saya sebagai petani mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Pak, untuk harga di tingkat petani seperti apa, Pak? Alhamdulillah 65. 6.500 ya, Pak ya? Ya, 6.500. Semua yang menjadi kendala yaitu masalah cuaca. Kadang hujan dan cuacanya sekarang tidak menentu, sehingga menyulitkan kami untuk melaksanakan pengangkutan dan sekaligus pengawasan. Tetapi kami sebagai anggota TNI selalu siaga untuk mengawal dan membantu untuk penyerapan gabah sesuai dengan perintah dari pimpinan kami. Penyerapan padi ini menjadi angin segar bagi petani, sekaligus bukti nyata sinergi yang baik antara pihak Bulog dengan pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Dari Kabupaten Luwu Timur, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Ada pemandangan yang tak biasa di tengah musim panen padi di Desa Padaelo, Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pinrang. Sekelompok pemuda pengangkut gabah tampil nyentrik dengan menggunakan kostum Power Rangers. Berikut liputannya untuk Anda. Inilah mereka, para Power Ranger ETTS. Kok tidak melawan musuh, malah mengangkut gabah di sawah? Ya, mereka bukanlah para Power Ranger sungguhan, namun sekelompok pemuda yang bekerja sebagai pengangkut gabah di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Bukan tanpa alasan, para pemuda ini sengaja tampil nyentrik dengan kostum lengkap ala Power Ranger untuk menghibur sesama pengangkut gabah lainnya, serta masyarakat saat musim panen padi tiba. Ide ini pertama kali muncul dari bengkel tempat mereka biasa nongkrong bersama.
Kesukaan mereka dengan Power Ranger ini pun disalurkan dalam pekerjaan mereka. Dengan motor trail yang telah dimodifikasi, para pengangkut gabah ini pun dengan semangat mengangkut karung-karung gabah dari lahan persawahan. Kalau Pak, apa sih motivasinya kemudian pakai kayak ini, pakai kostum Power Ranger ini? Kami cuma ingin menghibur masyarakat di sekitar. Masyarakat saya. Ya. Sering nonton juga Pak. Ya, sering. Bagaimana? Seru kan? Hobi jalan, pekerjaan pun lancar. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar Aini Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansor pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Salam kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini.
Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu.